Halo adik-adik, tahukah kalian bahwa di Indonesia, khususnya di Flores, banyak fenomena alam yang menarik dan penuh makna. Misalnya, Gunung Lewotobi yang meletus atau Danau Kelimutu yang airnya bisa berubah warna. Nah, semua peristiwa itu bisa kita jelaskan melalui teks eksplanasi. Yuk kita cari tahu bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebelum itu, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, menemukan kata hubung sebab akibat dalam teks. Dan yang kelima, memahami peristiwa alam berbasis kearifan lokal. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam sosial maupun budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah memberikan informasi yang jelas, menjelaskan proses terjadinya sesuatu, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Contohnya, mengapa Gunung Lewotobi bisa meletus? Bagaimana Danau Kelimutu bisa berubah warna? Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua, menjelaskan proses atau sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan bahasa ilmiah sederhana. Yang keempat, fokus pada peristiwa umum bukan cerita pribadi. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang fenomena alam yang terjadi. Yang kedua, deretan penjelas. Menjelaskan proses kejadian secara runtut. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Berisi kesimpulan atau pendapat singkat. Kaidah kebahasaan. Dalam teks eksplanasi, kita sering menemukan yang pertama, kata hubung sebab akibat, karena, sehingga, akibatnya. Kata kerja ilmiah, terjadi, terbentuk, dan menyebabkan. Kalimat pasif, disebabkan oleh, dipengaruhi oleh. Jadi baik adik-adik, setelah kita mendengarkan penjelasan terkait pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks eksplanasi, berikut ada beberapa contoh teks eksplanasi kearifan lokal Flores beserta penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Judul, Fenomena Perubahan Warna Danau Kelimutu. Pernyataan umum, Danau Kelimutu adalah danau yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ende, Kecamatan Kelimutu. Danau ini terkenal karena memiliki 3 kawah danau dengan warna air yang berbeda. Ketiga danau tersebut adalah Tiwu Nuamuri Koofai atau Danau Jiwa Orang Muda yang berwarna hijau toska, Tiwu atau Polo, Danau Jiwa Orang Jahat yang berwarna hijau tua, dan Tiwu atau Bupu, Danau Jiwa Orang Tua yang berwarna coklat kehitaman. Warna air danau tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Deretan penjelas. Perubahan warna Danau Kelimutu terjadi karena adanya aktivitas vulkanik di bawah permukaan danau. Gas-gas vulkanik yang berasal dari dalam bumi naik ke permukaan dan bercampur dengan air serta berbagai mineral yang terdapat di dalam danau. Selanjutnya, terjadi reaksi kimia antara gas, air, dan mineral tersebut
Reaksi ini menyebabkan perubahan kandungan zat dalam air sehingga warna danau dapat berubah menjadi hijau, biru, coklat, atau kehitaman. Selain itu, perubahan suhu, tingkat keasaman air, dan kandungan oksigen juga mempengaruhi warna air danau. Di samping proses ilmiah tersebut, masyarakat setempat meyakini bahwa Danau Kelimutu merupakan tempat bersemayam arwah leluhur. Kepercayaan ini telah diwarisi secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Flores, khususnya masyarakat Irilio. Interpretasi atau bagian penutup. Fenomena perubahan warna Danau Kelimutu merupakan peristiwa alam yang unik akibat aktivitas vulkanik dan reaksi kimia di dalam danau. Selain memiliki nilai ilmiah, danau ini juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat Flores, sehingga menjadi salah satu kekayaan alam dan budaya Indonesia. Berikut, kita melihat kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara tepat. Contohnya pada teks di atas, aktivitas vulkanik, gas vulkanik, reaksi kimia, kandungan oksigen, mineral. Fungsinya memberikan penjelasan yang bersifat ilmiah dan faktual. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat contoh pada teks, karena adanya aktivitas vulkanik sehingga warna danau dapat berubah. Contoh kalimatnya pada teks eksplanasi, perubahan warna Danau Kelimutu terjadi karena adanya aktivitas vulkanik di bawah permukaan danau. Yang berikut, konjungsi kronologis atau urutan waktu. Konjungsi kronologis digunakan untuk menjelaskan urutan proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya pada teks, selanjutnya, setelah itu. Contoh kalimat, selanjutnya terjadi reaksi kimia antar gas, air, dan mineral tersebut. Yang berikut menggunakan kata kerja material. Kata kerja material menunjukkan suatu tindakan atau proses yang terjadi. Contohnya pada teks, kata naik, bercampur, berubah, mempengaruhi, terjadi. Contoh kalimatnya, gas-gas vulkanik naik ke permukaan dan bercampur dengan air dan mineral. Yang berikut menggunakan kalimat yang pasif. Kalimat pasif sering digunakan dalam teks eksplanasi untuk menekan proses. Contohnya pada teks, kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun. Menggunakan kata benda umum dan khusus. Kata benda umum pada teks, danau, gas, mineral, air. Kata benda khusus, Danau Kelimutu, Tiwu atau Polo, Tiwu atau Bupu, dan Tiwu Nuwamuri Ko'ovai. Ringkasan terkait struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau gambaran umum tentang Danau Kelimutu dan fenomena perubahan warnanya. Yang kedua, deretan penjelas. Proses terjadinya perubahan warna dan faktor penyebabnya. Yang berikut, interpretasi. Kesimpulan tentang fenomena perubahan warna Danau Kelimutu.